Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Bersyukur siang hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari Ramadan di 10 hari terakhir. Semoga setiap aktivitas yang kita lakukan siang dan harinya di Ramadan ini benar-benar menjadikan kita diampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di siang Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang lewat. Di hadis lain Nabi juga bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamul lail, memperbanyak ibadah di malam-malam Ramadan, baik sholat tarawih, sholat tasbih maupun sholat tahajud dan yang lain, ghufira ma taqaddama min dhanbihi, diampuni semua dosa-dosa yang lewat. Maka tidak tersisa bagi kita dosa, karena siangnya kita diampuni, malamnya diampuni. Karena itu tidak ada yang ingin kami sampaikan di khutbah yang singkat ini, kecuali mari bersungguh-sungguh. 10 hari terakhir ini Rasulullah menyebut Ramadan menjadi 3 bagian. Awwaluhu rahmatun. 10 hari Ramadan pertama adalah rahmat, kasih sayang, cinta dan rezeki. Wa awsatuhu maghfiratun. Mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 itu disebut maghfiratun, hari-hari penuh ampunan. Dan kita sekarang masuk di 10 hari terakhir. Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kan itu terus kuatkan ikat pinggang kita, jangan sampai kendur. Kadang-kadang kita di tanggal 1 Ramadan semangat berpuasa, malamnya tidak telat datang ke masjid salat tarawih, tapi semakin bertambah hari mendekati akhir justru berkurang semangatnya. Padahal disebut innamal amal bi khawatimiha. Lihat apakah amal ibadah kita itu diterima atau tidak. Justru lihat akhirnya, lihat ujungnya, bukan tanggal 1, tanggal 2-nya, tapi 10 hari terakhir ini justru kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadah. Yang waktunya longgar, tidak banyak aktivitas, iktikaf, itu adalah di 10 hari terakhir. Bahkan ada malam kemuliaan di mana lebih mulia ketimbang 1000 bulan, adanya di 10 hari terakhir, namanya Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu apa yang perlu kita perbanyak di hari-hari terakhir Ramadan ini, selain terus meningkatkan kualitas puasa kita. Jadi puasa harus ditingkatkan, bukan hanya menjaga mulut dari makan minum dan tidak hubungan suami istri di sang Ramadan, tapi juga jaga lisan kita,
tidak bertutur kata kecuali yang penting, yang bermakna. Kemudian juga hati terus perbanyak bacaan Al-Quran. Sekaligus ini bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini adalah bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari langit, butuh proses yang lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan kita bersyukur tidak harus menunggu lengkap Al-Quran diturunkan, sekarang sudah tercetak dalam mushaf yang indah, mudah kita meraihnya. Maka di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, jangan ada hari berlalu kecuali kita membaca Al-Quran. Dengan demikian kita akan menjadi satu di antara 4 golongan yang dirindukan surga. Talil Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Apa saja yang terkait dengan Al-Quran otomatis menjadi mulia, atau istilah ekstrimnya mendadak menjadi mulia. Kita akan lihat apa saja yang terkait dengan Al-Quran dan tiba-tiba menjadi mulia, supaya kita juga menjadi pribadi yang mulia. Malaikat jumlahnya tak terhitung. Yang wajib kita imani 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, 10 dengan tugas fungsinya yang kita kenal. Tapi Allah juga menciptakan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan itu tugasnya hanya tawaf saja. Sekaligus saya sampaikan bahwa Ka'bah itu ternyata ada 2. Ka'bah ada 2. Satu namanya Baitullah, tempatnya di bumi, di Masjidil Haram, tempat jamaah haji, jamaah umrah melaksanakan tawaf. Itu namanya Ka'bah Baitullah yang tawaf manusia. Ka'bah kedua namanya Baitul Ma'mur, tempatnya di langit, yang tawaf para malaikat. Nah, malaikat ini sengaja diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai kiamat tidak ada tugas lain kecuali tawaf saja, jumlahnya tak terhitung. Yang harus kita kenal 10, dan di antara 10 malaikat itu ada 1 malaikat yang paling mulia, namanya malaikat Jibril alaihissalam. Semoga keselamatan tercurah atas beliau. Kenapa malaikat Jibril terpilih menjadi malaikat paling mulia? Karena malaikat Jibril punya tugas membawa Al-Quran, penyampai wahyu dari langit kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menyampaikan Al-Quran, maka menjadi malaikat paling mulia. Begitu juga para nabi, jumlah nabinya Allah banyak sekali, 124.000 nabi. Yang kita kenal 25 rasul, mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 25 rasul itu ada 5 yang terbaik, disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Di antara 124.000 nabi, di antara 25 rasul, di antara nabi pilihan the best 5, ada yang paling mulia. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian dari umat beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya, kenapa Nabi menjadi paling mulia di antara sekian banyak nabi dan rasul? Karena pada baginda Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Bulan di sisi Allah ada 12, mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Dan di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi paling mulia? Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena itu minggu lalu atau hari-hari ini kita memperingati peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari langit.
di bulan Ramadan. Itulah kenapa bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Malaikat pembawa Quran Jibril menjadi malaikat paling mulia. Baginda Nabi Muhammad menjadi Nabi Rasul paling mulia karena beliau diberikan Al-Quran. Ramadan bulan menjadi mulia karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Bukan hanya malaikat, Nabi dan bulan, bahkan ada barang-barang, benda-benda yang tak ternilai harganya. Kalau kita menemukan kertas di jalan, kita buang, kita pungut ke tempat sampah. Ya kalau jumlahnya banyak, kita kumpulkan, kita jual. 1 kilo bisa jadi 1.500 kertas. Tapi kalau kita mendapati ada kertas berserakan dan begitu kita pungut ternyata ada tulisan Al-Quran, spontan kita akan membersihkannya. Karena ini sobekan mushaf Al-Quran, kita bersihkan. Tidak ada kertas yang lebih mulia ketimbang Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin meraih, kita ingin membacanya, kita harus wudhu dulu, membersihkan wajah, kepala, tangan, kaki, kemudian ngambilnya dengan penuh pemuliaan. Begitu selesai baca mushaf Al-Quran, kita menciumnya. Tidak ada bacaan di dunia ini begitu selesai kita cium, kecuali Al-Quran. Kita cium, kita taruh di tempat yang indah, tempat yang baik, mulia dan tinggi. Kenapa kertas mendadak menjadi mulia? Karena di atasnya ditulis atau dicetak, ditempel Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau malaikat Jibril menjadi mulia karena membawa wahyu dari langit, Nabi Muhammad menjadi Nabi Rasul paling mulia karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kalau Ramadan ini menjadi bulan paling mulia karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Dan kertas yang tak ternilai harganya 1 kilo hanya 1.500 mendadak menjadi mulia. Kita harus wudhu waktu mengambilnya dan kita cium begitu selesai. Tidakkah kita ingin diri kita juga mendapatkan kemuliaan itu? Bagaimana caranya? Mumpung masih tersisa hari-hari Ramadan, mari sibukkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam. Dengan demikian maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Ada dulu kisah nyata, ada orang sukanya mabuk-mabuk, tapi malam itu ada ulama besar ngipinya aneh, dia seolah-olah didatangi Allah, diminta menyampaikan salam. Wahai kiai, sampaikan pesanku kepada Bisri. Kiai bingung, kenapa Allah bisa pesan kirim salam kepada Bisri, bukankah dia itu pemuda yang suka mabuk-mabuk? Maka dia bangun, ambil wudhu lagi, merasa dapat godaan setan. Habis wudhu sholat, wiridan sampai ketiduran. Begitu tidur lagi, ngimpi lagi, ngimpi bersambung. Pesannya sama, Kiai sampaikan salam kepada Bisri, karena dia telah membersihkan namaku, aku bersihkan namanya. Karena dia mengharumkan namaku, aku bersihkan namanya. Karena dia telah meninggikan namaku, aku tinggikan namanya. Maka langsung dia nggak mau tidur lagi. Kalau berulang-ulang ngimpi, bahkan saya sudah wudhu, sudah sholat wiridan, kok pesannya sama, pasti ini penting. Pagi-pagi Pak Kiai pergi, dan dia tahu kemana harus mencari Bisri. Tidak lain karena dia pemabuk, pergi ke tempat karaoke, pergi ke tempat kafe, dipanggil Bisri, panggil teman Bisri, dicari Pak Kiai. Maka Bisri terkopoh-kopoh, dia menghadap, ada apa Pak Kiai? Bisri, tadi malam saya ngipi, aku sampaikan pesan salam dari Allah untukmu. Bisri bergetar tubuhnya, tidak mungkin Pak Yai, bagaimana aku pemuda yang suka mabuk dapat salam dari Allah? Mungkin salah alamat. Tidak, saya yakin memang kau yang diminta. Bagaimana kau nggak yakin kalau kau yang dikasih salam? Saya tambah nggak percaya bagaimana orang suka mabuk kok dapat salam dari Allah. Coba ceritakan kepadaku, hari-hari ini apa yang kau lakukan coba. Maka Bisri mengingat-ingat, nggak ada kebaikan apapun yang saya lakukan Pak. Ya, tiap hari saya pergi ke sini mabuk-mabuk sama teman-teman. Tetapi kemarin itu, begitu saya mau pulang dalam kondisi mabuk, di tengah jalan saya mendapati ada kertas berserakan, spontan saya ambil, dan begitu saya lihat, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya kaget loh, ya Allah, ini Al-Quran. Kenapa berserakan di jalan? Spontan saya bersihkan itu.
Dan saya ngambil beberapa uang di sakuku, masih ada tersisa. Saya pergi ke toko minyak, saya beli, saya minyai kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai rumah saya taruh dia di tempat yang paling tinggi. Belum dia bercerita panjang lebar, Pak Yai mengatakan sudah cukup. Saya yakin kau memang yang dikirimi salam dari Allah karena pesannya sama. Sampaikan salamku pada Bisri karena dia telah membersihkan namaku, aku bersihkan namanya. Karena dia telah mengharumkan namaku, aku harumkan namanya. Karena dia telah meninggikan namaku, aku tinggikan namanya. Sudah, saya pulang. Yang penting salam sudah saya sampaikan. Jangan tinggalkan aku, Pak Yai. Maka sejak saat itu Bisri ngikuti Pak Yai. Dia belajar agama dengan sungguh-sungguh. Sholat tidak pernah ditinggalkan. Dan kesenangannya adalah membaca Al-Quran sampai dia tumbuh menjadi seorang ulama, bahkan seorang ahli tasawuf. Dia kemana-mana tidak pernah pakai alas kaki, karena itu punya julukan Bisri Al-Hafi. Bisri yang kemana-mana nggak pernah pakai sandal, nggak pernah pakai alas kaki. Sekali waktu dia ditanya ketika udah jadi ulama besar, Pak Yai, Bisri kenapa Pak Yai kemana-mana nggak pernah pakai sandal? Dia mengatakan, saya ingat satu hari di mana saya lagi kondisi belum mendapatkan hidayah, tiba-tiba dipanggil Pak Yai dan katanya saya dapat salam dari Allah gara-gara saya membersihkan Al-Quran dan saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya minyai, saya taruh di tempat yang tinggi. Saat saya dipanggil Kiai, saya tidak pakai alas kaki dan saya mensyukuri itu adalah hari yang paling berharga dalam kehidupan saya. Maka selamanya sampai saya mati, saya ingin merasakan setiap hari saya mendapat hidayah. Jadi sampai meninggal dia tidak pernah pakai alas kaki, karena dia mensyukur itulah hari perubahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menunggu momentum perubahan diri kita. Dan kapan perubahan itu? Hari ini, atau enggak lusa, atau sisa 9 hari ke depan sampai Ramadan lewat. Tapi kalau Ramadan tahun ini 2025 lewat dan kita belum menemukan momentum perubahan dalam diri kita, ingin menjadi orang yang lebih baik, siapa yang bisa menjamin Ramadan tahun depan kita masih hidup? Mari kita tata hidup kita raih kembali mushaf yang belum sempat khatam 30 juz. Mari terus supaya hari-hari kita penuh dengan berkah di Ramadan, sehingga kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik, kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.